Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Semoga kalian sehat selalu. Allahumma amin. Diberkahi urusannya, dilapangkan segala urusannya, diberikan keberkahan semua usahanya. Allahumma amin. Barakallahu fikum, hayakumullah. Saudaraku seiman, terkhusus untuk wali santri PKBM Al-Majasi rahimahullah, dan secara umum buat wali santri dimanapun kalian berada. Izinkan kami berbagi, saudaraku seiman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Hadis ini dinilai sahih oleh para ulama. Kana akhwani ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya'ti nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal akharu yahtarifu. Di zaman Nabi SAW itu ada dua orang yang kakak beradik. Yang satunya seorang pedagang, kemudian yang satunya adalah seorang pelajar. Kemudian saudaranya ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni para pedagang. Ini saudaranya yang berdagang tuh mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasyakka fahtarifu akhahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allaka turzaku bihi. Masyaallah ya. Jadi saudara yang kakaknya tadi atau adiknya tadi, taruhlah dia pedagang, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin melaporkan, saya ini nanggung biaya adik saya belajar. Terus bagaimana ya Rasul, kata beliau kan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab apa? La'allaka turzaku bihi. Boleh jadi rezeki yang engkau dapatkan karena kamu menanggung biaya belajar adikmu atau menanggung biaya belajar kakakmu. Masya Allah kaum muslimin, pelajaran yang berharga bagi kita untuk para wali santri. Kita ini yang kaya raya misalnya, berada, punya uang banyak, boleh jadi yang kita rapatkan itu semua mungkin karena kita membiayain saudara kita, membiayakan adik kita, mencukupi segala kebutuhan belajar dia, sehingga Allah berikan rezeki itu kepada kita. Makanya jangan pernah menyesal, gak ada ruginya kalau kita menanggung biaya orang yang belajar mondok pesantren atau yang lainnya. Yang penting belajar agama, ilmu syar'i, Masya Allah. Dan yang sangat sedih kaum muslimin, wali santri yang dirahmati Allah, ini orangnya kaya raya ini, namun protesnya sangat luar biasa kepada pondok-pondok pesantren. Oh, kenapa kok pondok pesantren itu mahal segala macamnya? Padahal biaya makannya itu cuma 600.000 rupiah. Sementara mereka kredit mobil, kredit motor, atau kredit rumah, taruhlah kreditnya kredit syar'i, mereka rela menanggung biaya kredit tersebut, membayar kredit tersebut berjuta-juta. Tapi kalau ditanggung biaya anaknya yang belajar 600.000, malah komentari, ini kok 600.000, 1.500.000 kok mahal. Subhanallah ya kawan ya. Atau kalau ada pondok-pondok pesantren, sekolah-sekolah yang semuanya gratis gitu loh. Semuanya gratis, nggak berbayar sama sekali. Ya cuman pandai-pandai kita saja begitu. Ini kadang juga keterlaluan juga kawan-kawan sekalian. Ya keterlaluan juga. Dia mengantar anaknya ke sekolah misalnya dengan mobil yang mewah, kemudian dikasihlah santunan atau bentuk apalah gitu kan, dengan jumlah nominal yang sangat nggak wajar untuk seorang yang kaya raya pakai mobil yang mewah. Dikasih kepada pesantren tersebut misalnya 25.000 kah atau 30.000 kah untuk gaji guru 1 bulan. Subhanallah. Janganlah seperti itu kawan sekalian. Kasihan guru-guru pondok pesantren itu. Mereka sudah menghibahkan dirinya untuk mendidik anak kita menjadi orang yang benar, mengajarkan akhlak, mengajarkan adab, kemudian mengajarkan Al-Quran, akidah yang sahihah. Janganlah kita memandang ilmu itu seperti itu ya. Ilmu ini sangat mahal ikhwan. Ilmu ini sangat mahal. Lihatlah bagaimana perjuangan para ulama dulu melahirkan para pemimpin. Itu terlahir dari rahim-rahim para ibunda-ibunda mereka. Mereka yang menanggung rizki, menjamin semua kebutuhan biaya hidup mereka.
Seperti Imam Syafi'i rahimahullah, ditanggung oleh ibunya sendiri. Kita tahu semuanya mereka adalah yatim, ditinggalkan oleh bapaknya. Demikian pula ibundanya Imam Sufyan As-Tsauri, ya, dengan cara memintal, dengan cara menjahit. Ya wahai anakku, berangkatlah kamu belajar, pelajarilah adab, pelajarilah akhlak sebelum engkau mempelajari ilmu. Ya, begitu juga dengan Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik. Semuanya yang menanggung biaya hidup mereka adalah ibu-ibu mereka. Ya, disitulah rezeki Allah berikan. Ya, boleh jadi rezeki yang Allah berikan kepada kita karena sebab kita menyantuni, membiayain anak kita belajar, ya, menyantuni anak saudara kita belajar atau anak saudara kita belajar. Hayakumullah. Ya, semoga ini bermanfaat ikhwan sekalian. Jadi maksud saya, ya, kalau kita memang nggak bisa nih membantu pondok pesantren atau guru-guru yang mengajarkan Al-Quran, jangan begitu juga lah. Jangan begitu juga. Masa kita sekolah, misalnya sekolah ngantar anak sekolah dengan mobil yang bermerek yang mewah, kita kasih ke gurunya yang mengajar 25.000 sebulan. Kita parkir aja nih di ruang parkir yang begini nih. Kita biarin parkir sehari, taruhlah 1.000 misalnya. Atau 2.000 sehari. Sebulan berapa jadinya? Jadi 60.000. Itu nggak diapa-apain itu. Motor nggak diapa-apain, mobil nggak diapa-apain, kehujanan biar hujan, panas kepanasan, berdebu biar berdebu. Nggak diapa-apain tuh. Kita bayar setiap bulan 60.000. Ini anak kita titipkan ke sekolah, pondok pesantren. Ini anak kita titipkan, kita didikan, tolong anak saya diajarkan ilmu agama yang benar. Anak saya diajarkan akidah yang benar. Namun kita menyepelekannya. Apa ya? Enggak menyepelekan ya, apa namanya? Mengabaikan tuh apalah namanya seperti itu ya. Datang pondok pesantren, duduk seperti ini, Ustaz. Ini sedikit membantu. Tadi buka amplopnya misalnya, oh ternyata ya 25.000 atau enggak pakai amplop dikasih 10.000 satu bulan. Subhanallah. Saya jangan lakukan ini kawan-kawan. Ya, ilmu itu mahal. Ilmu itu sangat mahal. Tidak bisa. Makanya saya ulang-ulang dimanapun saya berada. Atau santri manapun yang saya ajarkan kepada mereka, kalau kamu antum semuanya mampu membayar saya, menggaji saya 1 triliun, silakan. Kalau nggak mampu, cukup antum diam saja. Nggak usah banyak, ya, banyak ngobrol di majelis atau selain yang lainnya. Barakallahu fikum, hayakumullah. Ya, semoga antum sehat semuanya. Maksud saya adalah menginginkan menyadarkan kita kebaikan ini, ya. Kalau memang kita nggak bisa membantu ya dah, ya doakan, cukup doakan. Tapi jangan melakukan seperti yang tadi ya, yang saya contohkan tadi, datang ke sekolah, mobil mewah, kemudian sekolahnya ini sekolah gratis, dibayarnya sebulan dalam bentuk bantuan 25.000. Ya, ini apa maksudnya ya? Wallahu a'lam. Ini kalaupun ada contoh seperti ini, ya. Jangan sampai kita melakukan seperti itu. Barakallahu fikum. Hayakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.